Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Saparudin, mahasiswa UIN Suskariau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan NIM 1192041244. Di sini saya mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik, di mana saya ditugaskan bersama teman-teman untuk memberikan penjelasan tentang yang pertama adalah pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang memiliki kekuasaan secara baik dan jelas dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer untuk mengatur rakyat dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Yang kedua adalah unsur-unsur negara. Secara umum diketahui bahwa unsur-unsur negara terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Masing-masing unsur ini harus dipenuhi agar dapat mendapatkan status yang sah sebagai suatu negara. Yang pertama adalah rakyat, di mana unsur-unsur negara yang pertama harus dipenuhi. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu daerah tersebut atau di suatu wilayah di dalam negara tersebut. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa sebelum status negara diakui, negara tersebut harus memiliki rakyat yang menjadi subjek pemerintahan atau pengakuan dari suatu negara. Yang kedua adalah wilayah. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur negara yang tidak kalah penting. Di sini, suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan-batasan tutorial. Dalam hal ini, diperlukan wilayah secara geografis. Artinya, wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, maupun udara. Bukan hanya itu, negara juga harus memiliki batas yang jelas dengan wilayah negara lain. Biasanya batas wilayah antar negara ini ditandai dengan berbagai macam benda. Sedangkan batas udara biasanya dibedakan menjadi aliran udara, yakni aliran udara bebas, dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah udara. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur negara yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Di sini pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang dan jajarannya. Selain itu, pemerintah juga memaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut sendiri trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara terakhir yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Di sini, keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain, bahwa secara tegas negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif. Artinya, suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Ini menjadi salah satu unsur negara yang wajib dipenuhi. Adapun pembahasan kita yang ketiga, yakni teori terbentuknya negara. Yang pertama adalah teori ketuhanan, di mana para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini adalah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah teori kekuasaan, di mana negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauannya kepada yang lemah, yaitu yang dimaksud fisik dan ekonomi. Adapun yang ketiga adalah teori perjanjian. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Adapun yang keempat,
di sini adalah teori hukum alam, di mana negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Adapun yang kelima, yakni teori kedaulatan. Ada dua teori yang berhubungan dengan teori kedaulatan ini. Yang pertama adalah teori kedaulatan negara, di mana negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Yang kedua adalah teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukan lebih tinggi dari negara. Adapun yang keempat adalah bentuk-bentuk negara. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk dilegalisikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan yang pertama adalah Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Kedaulatan di negara serikat ataupun federal. Ini pembahasan yang kedua. Berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya, kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang terbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat dia ini mempunyai lebih dari satu kepala. Lebih dari satu kepala negara. Memiliki lebih dari satu konstitusi dan memiliki lebih dari satu kabinet. Serta memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Dan lebih dirincikan lagi bisa menjadi negara kesatuan. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan salah satunya adalah negara kita tercinta, yakni Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat, memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk melimpahkan kekuasaan kepada daerah-daerah yang tingkatnya lebih kecil di dalam provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk mendapatkan atau menjalankan aturan sendiri, namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Di mana di sini saya mengambil ciri-ciri negara kesatuan. Pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Negara pada negara kesatuan. Maka semuanya terpusat berdasarkan dari satu undang-undang tersebut. Pemerintahannya pun terorganisir. Hal ini memiliki manfaat yang baik di mana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam. Namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan urusan di dalam negeri maupun di luar negeri, semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. Sebab berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keagamaan, sosial, pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. Yang kedua adalah, yang lebih rinci lagi adalah bentuk dari negara federalisasi.
Bentuk negara federalisasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas sehingga dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik. Maka dibutuhkan adanya pemerintahan pusat, dari pemerintahan pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya seperti bagian wilayah, republik, dan provinsi. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintahan federal yang berada di pusat. Namun negara-negara bagian ini di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang ada di negara kesatuan. Akibatnya, negara federalisasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya karena dan kewajiban langsung dibagikan kepada negara bagian di dalamnya. Negara federalisasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Salah satu contoh negara federalisasi adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki dan menganut sistem federalisasi. Ciri-ciri negara federalisasi yang pertama adalah kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat. Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri. Namun tidak memiliki kedaulatan, sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara. Setiap negara di bagian itu berhak mengatur undang-undangnya, namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara, terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Sedangkan pada urusan di bagian dalam, pemerintah pusat memiliki bagian kedaulatan. Yang ketiga adalah negara konfederasi. Bentuk negara ini yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan. Urusan di dalam negara masing-masing tetap menjadi urusan masing-masing pihak, namun untuk urusan bersama dilakukan karena adanya perjanjian. Masalah yang ada di dalam negeri yang bergabung dalam sebuah konfederasi tidak boleh dicampur dengan kepentingan bersama dalam negara-negara yang melakukan konfederasi. Dulu Malaysia dan Singapura pernah menjalin kerjasama dan bergabung menjadi negara konfederasi. Karena adanya politik dari luar, negeri yang terjadi di Indonesia masa pemerintahan Presiden Soekarno ini, meski sifatnya sementara, namun dengan adanya kerjasama, maka masalah dialami oleh negara-negara konfederasi bisa dicari solusinya dan cepat terselesaikan. Dan dirincikan lagi menjadi bentuk-bentuk negara lainnya. Selain bentuk negara yang sudah dijabarkan di atas, ada lagi bentuk-bentuk negara lainnya yang lebih rinci. Dibagi menjadi 3, yakni negara monarki. Monarki adalah bentuk negara dan pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang saja. Hak dalam memerintah negara dalam hal ini hanya dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tersebut tanpa adanya hal lain bisa mengganggu gugat. Yang kedua adalah negara oligarki. Biasanya dalam negara oligarki yang memerintah berasal dari kelompok yang disebut sebagai kelompok feudal. Yang ketiga adalah negara demokrasi. Dibanding dengan 2 bentuk negara sebelumnya, maka negara demokrasi ini adalah negara yang lebih sering kita dengar. Sedangkan di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi. Karena di Indonesia setidaknya juga menganut sistem demokrasi, negara demokrasi adalah negara kesatuan di mana pemerintahan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya, demokrasi ini adalah rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat itu sendiri. Apapun bentuk negara yang dianut dalam suatu negara, tentunya semua memiliki tujuan kurang lebih sama.
Karena negara merupakan suatu organisasi tertinggi yang terdiri dari rakyat yang banyak, maka tentunya ada bentuk negara yang digunakan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang ada di dalamnya. Pemerintahan yang ada di dalam negara juga dibentuk agar kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya bisa terjamin dan lebih terarah. Karena dengan adanya pemerintahan yang ada di dalamnya ini tentunya bisa sangat membantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam sebuah negara, tidak terlepas dari apapun bentuk negara yang digunakannya. Adapun pembahasan kita yang selanjutnya, yakni yang keempat, bentuk-bentuk monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan kekuasaan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Ada dua jenis pemerintahan monarki, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional dan monarki parlementer. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, ratu. Kekuasaan penguasa tidak terbatas. Ada beberapa contoh negara yang menganut sistem ini. Yang pertama adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Switzerland. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, tapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi tertentu. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Jepang, Spanyol, Denmark, dan Denmark. Yang terakhir adalah monarki parlementer. Adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, tetapi kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen. Contoh negara yang pernah menganut sistem ini adalah Belanda dan Inggris. Sedangkan sistem otokrasi adalah sistem pemerintahan dan kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang saja. Kata otokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autoroktor, yang artinya berkuasa sendiri. Ternyata banyak bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini yang belum kita ketahui. Dengan ini tentunya dapat menambah wawasan kita agar bisa, tentunya dengan berakhirnya pembahasan tadi, yang terakhir tadi, maka berakhirlah pembahasan kita pada hari ini. Tentunya saya sendiri mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, baik dari pembahasan yang sudah saya paparkan maupun dari tutur bahasa dan sopan santun. Yang benarnya itu datangnya dari Allah, masalahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.